Selamat berjumpa kembali. Di video ini kita akan membahas tentang surplus produsen. Oke, sebelumnya kita telah membahas apa itu surplus konsumen. Kita telah mempelajari bahwa surplus konsumen merupakan selisih antara willingness to pay dengan harga. Nah, sekarang kita akan beralih ke unit ekonomi yang lain, yaitu produsen. Kita akan membahas apa itu surplus produsen. Oke, kita pahami dulu konsepnya, apa itu surplus produsen. Setiap produsen itu akan mengeluarkan biaya atau cost untuk memproduksi barang dan jasa. Ini telah kita pelajari dalam di bahasan sebelumnya. Oke, nah, jika produsen saat memproduksi tambahan satu unit barang atau jasa, kemudian dia memerlukan cost tertentu, dan produsen tersebut bisa menjual barang tadi dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya tersebut, maka perusahaan akan memperoleh nilai. Perusahaan akan memperoleh bonus. Nilai atau bonus tersebut yang kita sebut sebagai surplus produsen atau producer surplus. Oke, jadi seperti itu. Jadi tadi ada produsen pengen menambah satu unit barang, kemudian mengeluarkan cost tertentu, ternyata barang tersebut bisa dijual dengan harganya lebih tinggi. Nah, selisihnya merupakan nilai atau surplus yang diperoleh oleh produsen yang kita sebut sebagai surplus produsen. Oke, jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa surplus produsen adalah total selisih antara harga yang dibayarkan kepada produsen dan tambahan biaya untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Oke, tadi saya menganalogikan saat kita menambah satu unit barang atau jasa tadi. Oke, dengan kata lain, surplus produsen itu adalah selisih antara harga dengan marginal cost. Selisih antara P dengan MC, itulah surplus produsen. Oke, nah, kalau di dalam kurva penawaran, surplus produsen itu adalah area di atas kurva penawaran dan di bawah harga pasar. Oke, kalau kemarin kita membahas surplus konsumen adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Sebaliknya, kalau surplus produsen adalah area di bawah harga tetapi di atas kurva penawaran. Oke, misalnya kita lihat grafis ini. Tadi kita sudah memperoleh konsep bahwa surplus produsen adalah area di bawah P di atas MC. Karena surplus produsen adalah selisih antara P dan MC. Oke, area di bawah P dan di atas MC. Lalu di gambar ini adalah area yang berwarna kuning. Inilah surplus produsen. Oke, kita sekarang menggunakan pendekatan lain. Oke, area yang berwarna kuning ini merupakan selisih antara segi 4O Hi bintang BA, oke, segi 4 dikurangi dengan area di bawah MC dari 0 sampai dengan Hi bintang. Oke, kita breakdown satu persatu. Segi 4O Hi bintang BA itu apa? Itu adalah total revenue. Oke, karena apa? Karena kita tahu bahwa dari pembahasan kemarin, perusahaan itu akan memproduksi barang di titik H dalam keadaan MR sama dengan P sama dengan MC. Oke, P sama dengan MC perpotongan di titik B, maka perusahaan akan memproduksi sebesar H bintang dengan harga P. Maka O H bintang BA ini merupakan total revenue. Oke, sedangkan area di bawah MC, kita tahu MC adalah tambahan cost saat perusahaan menambah suatu output. Oke, kalau tambahan cost ini kita tambah secara terus-menerus, maka kita akan memperoleh total variable cost atau TVC. Oke, kesimpulan kita bahwa surplus produsen ini merupakan selisih antara TR dikurangi dengan total variable cost. TR dikurangi dengan TVC. Jadi berbeda dengan profit. Kalau profit, rumusnya adalah TR dikurangi TC. Kalau surplus produsen ini TR dikurangi TVC. Ini yang kita ingat, bahwa surplus produsen itu bukan profit. Oke, sekarang kita gunakan grafis yang lain. Oke, jadi surplus produsen tadi saya ulangi adalah area di atas kurva penawaran, di atas kurva supply, tetapi di bawah harga pasar. Saat harga keseimbangan misalnya di P1, maka inilah surplus produsen, area yang berwarna hijau. Nah, saat harga pasar naik,
itu surplus produsen akan naik juga. Oke, berbeda dengan surplus konsumen. Kalau surplus konsumen kemarin kita telah mempelajari saat harga naik itu surplus konsumen akan turun. Tetapi sebaliknya saat harga naik surplus produsen akan bertambah. Oke, misalnya harga sekarang naik dari P1 ke P2. Maka ada tambahan surplus produsen. Yang area yang berwarna orange ini adalah tambahan surplus produsen dari produsen yang lama. Ditambah dengan area yang berwarna biru ini merupakan surplus produsen dari produsen yang baru. Jadi secara total saat harga naik dari P1 ke P2, surplus produsennya adalah area AFD.